Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2150-2152. Konferensi Wudao diadakan di daerah pegunungan Kabupaten Huling di bawah yurisdiksi Kota Huguang. Pada umumnya kegiatan para petarung banyak sekali, sehingga selalu diadakan di tempat-tempat yang jarang penduduknya, bahkan di tempat-tempat yang burungnya tidak buang air besar. Hari ini adalah waktu resmi dimulainya konferensi Wudao, jadi jumlah orang yang datang ke Kabupaten Huling jelas meningkat. Jericho Lee dan Ruan Qingqing naik bus dari kota Huguang ke stasiun di Kabupaten Huling. Sesampainya di sini, mereka harus berganti kereta lagi, karena tidak ada bus yang langsung menuju tujuan. Dan jalannya sangat terpencil bahkan taksi pun tidak mau pergi. Mereka ingin naik taksi yang lebih cepat, tetapi mereka menunggu setengah jam, tetapi tidak ada taksi. Mereka tidak bisa menunggu, kalau tidak mereka akan pusing. Sesampainya di stasiun, ada yang sedang mengemasi bus. Mereka membayar 100 yuan, yang agak menyesatkan. Tapi sekarang yang penting adalah mencapai tujuan. Apalagi konvensi pencak silat akan diadakan berhari-hari, jadi pada dasarnya mobilnya satu arah, dan tidak bisa menerima tamu saat kembali, jadi saya bisa paham kalau tiketnya lebih mahal. Jalannya beton, tapi agak bergelombang karena rusak. Tadi malam hujan, jadi mobilnya bergelombang sekali. Dalam keadaan normal, Anda akan mudah mabuk dan muntah jika menggunakan mobil seperti itu. Namun, semua orang di kereta ini memiliki nafas yang stabil dan warna kulit yang tidak berbeda. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah pejuang, dan kekuatan mereka tidak lemah. Jika tidak, mereka tidak dapat membawanya ke bawah. Seorang lelaki tua yang duduk di barisan depan mobil tidak berwarna dan jubahnya sangat stabil. Sekalipun mobilnya menabrak lubang dan bergetar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Jika dilihat lagi akan terlihat bahwa tubuhnya digantung, tidak langsung duduk di atas jok, melainkan antara badan dan jok yang dipisahkan oleh lapisan udara. Siapapun yang memiliki penglihatan yang dalam dapat melihat bahwa ini bukanlah udara sederhana, tetapi kendali ki dan aura yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan, sehingga nafas dapat berjalan seperti ini. Dan untuk bisa mencapai level tersebut, setidaknya juga harus menjadi level guru semangat, meski tidak terlalu bagus. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Tuan? Letaknya di kolam musim gugur. Maanke sayang, saya punya anggur yang enak di sini. Kenapa kamu tidak mencicipinya? Sebagian besar orang di dalam gerbong itu sepertinya melihat kekuatan luar biasa dari lelaki tua itu, sehingga mereka semua berinisiatif menawarkan cintanya. Beberapa orang langsung mengambil hartanya dan berinisiatif untuk mencicipinya. Tolong orang tua. Namun, lelaki tua itu selalu memejamkan mata dan mengabaikannya, dengan tatapan penuh teka-teki. Duduk di sebelah lelaki tua itu adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan ekspresi bangga di wajah kecilnya. Terima kasih telah melihat kemampuan kakekku. Menurutku kamu memiliki wawasan. Dalam hal ini, Ruan Qingqing berkedip dan membandingkan kekuatannya secara horizontal. Dia masih penguasa surga, tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Alasan utamanya adalah bahwa penguasa surga termasuk dalam tingkat transisi. Ki yang sebenarnya belum sepenuhnya berubah menjadi aura, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan aura. Misalnya, pengendalian benda-benda dengan akal ketuhanan dan terbang di langit berarti bahwa pengendalian aura hanya dapat dicapai ketika mencapai tingkat yang sangat halus. Paling-paling, dia hanya bisa memastikan tubuhnya tidak bergetar, tapi dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Cukup kuat, mata Ruan Qingqing memancarkan warna yang aneh, iya kan? Yah. Apa maksudmu? Itu dia. Ruan Qingqing menunjuk ke lelaki tua itu. Apa yang ingin saya lakukan dengan trik mencolok itu? Jericho Lee tidak dapat menyangkal. Dia hanya akan berlatih ini ketika dia sudah kenyang. Tapi begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang merasa tidak puas. Gadis kecil yang duduk di sebelah lelaki tua itu langsung memasang ekspresi tidak puas. Nak, kamu harus tetap membuka pintunya. Anda adalah orang desa yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Diam jika Anda tidak mengerti. Ruan Qingqing tertegun sejenak, dan ekspresinya sedikit malu. Dia menganggur dan bosan, dan mengatakannya dengan santai. Akibatnya, pihak lain menjadi lebih nyata. Gadis kecil, kamu lebih muda dari kami, dan kami tidak memiliki pendapat yang sama denganmu, Ruan Qingqing menggelengkan kepalanya.
Jika gadis kecil itu mengetahui identitas dan kekuatan Jericho Lee yang sebenarnya, dia akan takut untuk menangis sekarang. Apa? Gadis kecil itu segera melompat, apakah kamu sangat kuat? Mari kita coba dua gerakan. Dia tidak tahan sama sekali dan langsung meledak. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Baiklah, Xiaoling, jangan membuat masalah, duduklah dengan tenang. Ada ekspresi jijik di wajahnya. Nada suaranya jelas bukan acuh tak acuh, tapi benar-benar meremehkan, yaitu, benar-benar meremehkan kata-kata Ruan Qingqing. Gadis kecil itu duduk dengan tidak yakin dan kesal. Pada saat ini, semua penumpang di sekitar tertawa. Ini bocah itu begitu bodoh sehingga dia berani mengatakannya, Pak Tua. Mereka sangat meremehkan Jericho Lee dan Ruan Qingqing. Jericho Lee terlalu malas untuk merawat orang-orang ini dan melihat pemandangan di luar jendela mobil. Ruan Qingqing hanya mengira orang-orang ini adalah sekelompok lalat dan mengabaikan mereka sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak memahami ketinggian tempat mereka berdiri dan hanya mengucapkan kata-kata yang membenarkan diri sendiri. Saat ini, beberapa lelaki yang sepertinya punya sedikit cara untuk menyenangkan lelaki tua itu, tetapi mereka dihentikan oleh gadis kecil itu, jangan repot-repot. Jika kamu ingin kakekku melakukannya, kamu bisa mendapatkan hadiahnya. Hanya beberapa botol anggur. Itu naif. Banyak orang yang merasa malu dengan hal ini, tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Memang benar jika ingin mengundang master di atas level Lingxi, Anda tidak bisa melihat hadiahnya sama sekali. Hanya saja guru surgawi mungkin tidak melihatnya. Seorang pria ragu-ragu, hadiah apa yang dibutuhkan orang yang lebih tua? Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya. Coba tebak. Setidaknya ada satu ramuan. Begitu kata-kata itu keluar, suasana menjadi sunyi, dan banyak orang di dalam bus menelan ludah. Obat mujarab. Bahkan obat mujarab Panax ginseng yang paling umum pun bernilai puluhan juta. Tentu saja harga bukanlah hal yang terpenting. Alasan utamanya adalah obat mujarab tidak datang setiap saat. Jika muncul sesekali, berarti sudah dirampok lebih awal. Di mana mereka bisa membelinya? Orang tua itu duduk di kursinya, memejamkan mata dan bahkan tidak bermaksud membuka matanya. Mendengarkan percakapan di telinganya, dia merasa lucu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengambil obat mujarab, terlalu luar biasa untuk memintanya melakukannya. Obat mujarab. Memang benar harganya tidak selangit, tetapi tidak mudah untuk menemukannya. Ruan Qingqing juga berpikir bahwa tawaran pihak lain sangat masuk akal, tetapi pada saat konferensi seni bela diri ini, obat mujarab lebih populer dari biasanya. Ini bukan pilihan terakhir. Siapa yang akan mengeluarkannya? Setelah lama menatap lelaki tua itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, itu dia. Dia segera menoleh ke arah Jericho Lee, apakah kamu ingin tahu siapa dia? Bab 2151. Lagi sibuk apa? Jericho Lee berkedip. Penasaran. Lagi pula, ini membosankan. Aku bebas. Tahukah kamu siapa dia? Aku tahu, kata Ruan Qingqing sambil tersenyum. Jericho Lee tidak berkata apa-apa, saya tidak mau. Hanya ada satu orang yang ingin dia tanyakan, jiwa malam dari Aula Jiuxuanmen yang ke-9. Dia tidak peduli dengan yang lain. Selain itu, informasi yang dikirimkan Wen Tiren juga lengkap. Faktanya, dia mengenali lelaki tua itu sejak dini. Yan Dingyi. 33 teratas dalam daftar Tiangang. Di sebelah gadis kecil itu adalah cucunya, bernama Yan Ling. Keduanya adalah anggota keluarga Yan, dan mereka juga anggota yang diutus oleh keluarga Yan untuk menghadiri konferensi seni bela diri. Kata-kata mereka terdengar di telinga orang-orang di sekitar mereka, yang membuat banyak orang mengerutkan kening. Yan Dingyi juga melihat mereka. Dia ingin tahu apakah anak laki-laki itu benar-benar sombong atau selalu berpura-pura seperti ini. Kakek, apakah kamu percaya diri kali ini? Yan Ling bertanya sambil tersenyum. Yan Dingyi membuka matanya dan menatap cucunya. Sebenarnya, kali ini kamu ingin bertanya tentang Ni Weiying, kan? Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, kata Yan Ling. Keluarga Ni benar-benar bagus. Ni Weiying ini cukup bagus, tapi jika kata-kata kakakmu, pasti ada kemungkinan untuk mengalahkannya. Hanya kemungkinan menang. Yan Ling sepertinya tidak terlalu puas. Nak, kemenangan dan kekalahan di arena tantangan akan segera terjadi. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Kecuali jika ada kesenjangan besar dalam kekuatan, tapi kamu prestasi kakak dan Ni Weiying tidak naik turun, dan ketika satu sama lain adalah pesaing terbesar, maka siapapun bisa menang.
Yan Dingyi mengatakan bahwa dia berharap dia akan mengerti bahwa dia tidak akan memiliki harapan yang terlalu tinggi, sehingga ketika dia kalah, dia tidak akan terlalu jelek. Seni bela diri, menang atau kalah tidak berarti apa-apa, apakah itu Yan Yidao atau Ni Weiying yang jenius. Selama mereka tidak mati mendadak di jalan pertumbuhan, mereka akan dapat menempati tempat di daftar Disa, bahkan daftar Tiangang, dan menjadi ahli tingkat pilar dalam keluarga. Yah, itu benar. Yan Ling mengangguk, saya dengar ada beberapa pemain di gigi ketiga kali ini. Meskipun hanya sedikit orang yang dapat mencapai guru surgawi sebelum usia 25 tahun, masih ada beberapa. Namun, meskipun kita berhasil menembus guru surgawi pada usia ini, itu tidak berarti bahwa kita dapat tumbuh dewasa. Terlalu banyak perubahan dalam seni bela diri. Potensi suatu momen tidak dapat mewakili selamanya, kata Yan Dingyi setelah menyentuh janggutnya. Yan Ling mengangguk lagi, seberapa yakin kamu akan menghadapi Yu Hai kali ini? Menyebut orang ini, wajah Yan Dingyi tiba-tiba tenggelam. Yu Qing menyakiti adikmu sebelumnya, biarkan dia menjadi sampah seumur hidup, akun ini juga harus menemukan mereka keluarga Yu untuk menghitung dengan jelas. Tuan Heiming sudah mati, tetapi mereka mengirim Yu Hai kali ini. Aku yakin aku akan segera membunuhnya. Ketika Li Qiankun membunuh 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang, skandalnya terungkap. Di antaranya, skandal Yu Qing, sang Master Heiming, adalah dia meracuni putri Yan Yu, kakak perempuan Yan Ling. Menyebutkan kakak perempuannya, mata Yan Ling menunjukkan kebencian yang kuat, semua menyalahkan kelompok hewan mereka, kakak perempuan telah melakukan bunuh diri. Mereka harus membayar nyawa mereka. Dalam hal ini, para penumpang di dalam mobil akhirnya berspekulasi tentang identitas mereka. Ternyata bahwa yang lebih tua adalah Yan Dingyi dari keluarga Yan. Temui Tuan Yan. Mereka semua berasal dari beberapa keluarga kecil. Mereka tidak sebanding dengan keluarga Yan. Pada saat ini, Jericho Lee tiba-tiba tertawa. Ruan Qingqing penasaran, apakah kamu tersenyum? Dia bingung, tetapi dia merasa tidak nyaman ketika dia tertawa. Apa yang mungkin terjadi? Pada saat ini, Yan Ling sedang mengobrol baik dengan kakeknya. Ketika dia melihat seseorang membunuh pemandangan, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Nak, apakah kamu bersungguh-sungguh? Mata Jericho Lee menyapu masa lalu dengan acuh tak acuh, aku hanya merasa lucu sesaat. Anda mungkin berpikir bahwa Anda pasti menang dan bisa membunuh lawan. Faktanya, itu hanya kematian. Apa katamu? Yan Ling tiba-tiba marah. Yan Dingyi tidak suka menghentikan cucunya dan menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya pria kecil itu punya ide bagus. Mari kita bicarakan hal itu. Li Yifan memandangnya dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Lihat saja ekspresimu dan kamu akan tahu apa yang kamu pikirkan. Yan Ling dengan marah mengeluarkan obat mujarab, tidakkah kamu ingin menipu orang? Oke, taruhannya untukmu. Katakan saja. Jika Anda benar, itu milik Anda. Jika Anda salah, Anda akan memberi saya obat mujarab. Ya. Yan Dingyi sedikit menyipitkan matanya dan menatapnya. Dia mengira bocah itu akan menghabiskan sepanjang hari berbicara omong kosong dan menyihir mereka. Tentu saja dia sudah tua. Dia telah bertemu banyak orang. Dia tidak akan membiarkan cucunya tertipu. Dia harus turun tangan. Namun, dia tidak menyangka perkataan Jericho Lee akan membuatnya berdiri diam. Jika kamu melawan Yu Hai, dia akan dengan mudah mengalahkanmu, dan jika kamu memprovokasi dia, dia akan membunuhmu, dan... Jericho Lee juga ingin terus berkata, tetapi Yan Dingyi dengan dingin menyela, omong kosong. Dasar anak bermulut kuning. Membuka mulutmu adalah omong kosong. Aku akan menemuimu untuk pertama kalinya. Aku tidak suka melihatmu dalam sudut pandang yang sama. Saat kamu kalah, aku akan segera bertaruh. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jericho Lee berharap pihak lain akan bereaksi seperti ini, karena dalam daftar Tiangang, Yan Dingyi berada di peringkat 33, sedangkan Yu Hai hanya berada di peringkat 36. Dalam keadaan normal, apakah itu daftar Tiangang, daftar Disa, atau daftar Tianxi, mereka yang berada di urutan terbawah tidak dapat mengalahkan mereka yang berada di urutan teratas. Ini adalah pengetahuan umum dari seluruh dunia seni bela diri. Otoritas Tianjimen terletak di sini, dan hanya ada sedikit kesalahan. Sebagian besar kesalahan disebabkan oleh fakta bahwa seorang ahli dalam daftar tersebut menghilang setelah ia menjadi anggota masyarakat. Dunia seperti menguap dan tidak ada aktivitas selanjutnya. Oleh karena itu, Tianjimen tidak dapat terus melacak dan memperbarui kekuatannya, sehingga peringkatnya secara alami sedikit ceroboh. Baik mati jangan mati, Yu Hai adalah situasi seperti itu.
Jericho Lee sudah membaca informasi yang diberikan Wen Tiren sebelumnya. Ada 2 ahli yang dikirim oleh keluarga Yu kali ini. Salah satunya adalah Yu Hai, dan yang lainnya adalah Yu Sun, peringkat ke-23 dalam daftar Tiangang. Faktanya, data Yu Sun sama, tapi Yu Hai jauh lebih rumit. Orang ini jarang muncul, sekitar 3 tahun lalu masuk dalam daftar Tiangang, namun sejak itu ditutup. Kebetulan kali ini saya keluar dari gerbang untuk berkompetisi atas nama keluarga saya. Yu King, pemain 10 besar terpenting dalam daftar Tiangang, dirusak oleh keluarga Yu. Yu Sun jelas jauh darinya, tapi Yu Hai bisa saja menjadi pemain utama keluarga Yu. Siapapun yang mempunyai hati dapat menyadari apa arti tindakan ini. Tentu saja, Jericho Lee tidak mau repot-repot memberitahu Yan Dingyi tentang informasi semacam ini. Bagaimanapun, dia tidak mempercayainya. Dia berkata dengan lemah, saya tahu kamu akan seperti ini. Karena kamu sangat percaya diri, kamu akan mengetahuinya di lapangan. Bab 2152. Yan Ling mendengus dingin, berpura-pura menjadi hantu. Ruan Qingqing tahu betul bahwa Jericho Lee sama sekali tidak berpura-pura. Dia bertanya dengan suara rendah, dia benar-benar bukan lawan Yu Hai. Tentu saja kekuatan Yu Hai mungkin lebih kuat dari Yu King, Jericho Lee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tersebut, Ruan Qingqing terkejut, dan kemudian dia mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa Yan Dingyi akan kalah. Saat ini, beberapa penumpang bus datang. Tuan ini, Anda sangat yakin dengan kemampuan prediksi Anda, bisakah Anda memberi kami nasihat? Orang-orang ini baru saja menyaksikan perselisihan antara Jericho Lee dan Yan Dingyi. Meskipun mereka berada di pihak Yan Dingyi, mereka tetap mengambil risiko. Bagaimana jika mereka memiliki saluran informasi internal? Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Jericho Lee melirik mereka dan berkata, tidak apa-apa membantu Anda memandu labirin, tapi itu tidak murah. Ramuan, spesies ramuan, bahan pemurnian, dan bahan obat yang berharga semuanya baik-baik saja. Itu tergantung pada ketulusan Anda. Tidak ambigu, mereka telah mengambil barang-barang mereka sendiri. Beberapa dari mereka adalah kontestan konferensi seni bela diri hari ini, ada yang hadir untuk ikut bersenang-senang, dan ada pula yang terkait dengan kontestan hari ini. Semua orang ini, tanpa kecuali, ingin mengetahui informasi penting tentang permainan dan bahkan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Selama tidak terlalu buruk, Jericho Lee pada dasarnya menerima semua perintah, menanyakan nama seseorang dan informasi yang ingin dia tanyakan, dan langsung berkata, cucumu akan dikalahkan oleh Dai Tianren di balapan kedua. Cucumu akan bertemu Dai Tiangwei dan dikalahkan dengan satu gerakan. Menurut informasi yang diberikan Wen Tiren, urutan perlombaan tingkat kedua dan ketiga untuk generasi muda sudah diatur sejak lama. Jericho Lee melihat detail orang-orang itu dan mengetahui kekuatan mereka dengan sangat baik, sehingga dia bisa menilai siapa yang kalah dan siapa yang menang tanpa memikirkannya. Namun perkataannya membuat orang-orang yang datang bertanya satu persatu marah. Kentut. Cucuku berada di masa lembah. Bagaimana dia bisa kalah dari generasi Tianren itu? Omong kosong. Menurutku kamu sudah gila dan menjadi gila karena membodohi orang lain di sini. Ketika hasilnya keluar. Lagi pula, mereka menantikan kemenangan pihak mereka sendiri, daripada mendengarkan lawan menang. Jericho Lee tersenyum acuh tak acuh. Faktanya, orang-orang ini hanya ingin mendengarkan apa yang ingin dan ingin mereka dengar. Mereka tidak tulus mencari berita yang sebenarnya. Orang-orang seperti ini. Mereka selalu bersedia mendengarkan apa yang ingin mereka dengarkan. Ketika mereka mendengar berita yang berbeda dari imajinasi mereka, mereka akan merasa tidak nyaman dan terlonjak. Jadi orang-orang ini pada dasarnya sulit mencapai hal-hal besar, itulah alasannya. Lagi pula, seringkali, bagaimana hal-hal di dunia ini bisa mengikuti pikiran Anda? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, Anda akan menjadi abadi. Haha, kamu tidak perlu marah. Dia di sini untuk menyihir orang. Aku akan menatapnya nanti. Dia tidak bisa lari. Yan Dingyi sedang berbicara sekarang. Yan Ling juga terkekeh, itu benar, itu benar. Dia tidak bisa lari bersama kita. Jika dia salah, kamu bisa menyelesaikannya. Jericho Lee baru saja mengatakan bahwa kakeknya akan kalah, yang membuatnya sangat marah. Sekarang dia ingin melihat kesialan Jericho Lee. Dalam keadaan normal, ditanyai seperti ini, Jericho Lee seharusnya sudah menyelesaikannya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya, sebaliknya, dia menjadi lebih sombong. Orang lain di dalam mobil, beberapa di antaranya tidak bisa menahan diri, juga berlari untuk ikut bersenang-senang.
Jericho Lee menjelaskan satu persatu bahwa percaya atau tidak adalah urusan mereka sendiri. Seolah-olah dia menjadi seorang peramal. Ruan Qingqing juga sedikit mendecakkan lidahnya. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Over fire apa? Karena orang-orang ini meminta jawaban, aku memberi mereka jawabannya. Terlebih lagi, faktanya, bisakah mereka berubah pikiran hanya karena berpikir sejenak? Jika mereka memang memiliki kemampuan ini, mengapa mereka melakukannya? Harus meminta bantuan. Segala sesuatu mempunyai hukumnya sendiri, dan segala sesuatu berjalan menurut hukum tersebut. Menurut dialektika materialis, hal ini tidak ditransfer oleh kehendak manusia. Fakta objektif adalah fakta objektif. Betapapun tidak yakinnya Anda, itu juga merupakan fakta objektif. Kecuali seseorang dapat mematahkan fakta objektif ini dengan kekuatan besar, berapa banyak dari mereka yang memiliki kemampuan seperti itu? Apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Ini benar-benar seperti tongkat ajaib, Ruan Qingqing merasa lucu. Jericho Lee tentu saja mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Setelah memasuki alam langit dan bumi, yang dia katakan dan pikirkan sekarang adalah tentang jalan surga dan aturan-aturannya, yaitu hukum fakta objektif. Tapi orang-orang sangat membenci orang seperti ini. Manusia adalah binatang dengan pemikiran emosional, dan seringkali mereka mempunyai masalah. Apa yang menurutku pasti benar, yang aku tidak tahu itu tidak ada. Begitu kita mendengar dan melihat hal-hal di luar pemahaman kita, reaksi pertama kebanyakan manusia adalah mustahil. Anda membuat rumor. Anda omong kosong. Jadi, begitu kebanyakan orang menghadapi hal-hal di luar pemahaman dan kognisi mereka, mereka cenderung menjadi marah, pingsan, dan kemudian menjadi marah dan marah. Itulah yang baru saja terjadi pada grup ini. Mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Apakah penting apakah itu benar atau tidak? Tidak masalah sama sekali. Saat mobil hendak sampai di tempat tujuan, Yanling memandang Jericho Lee dengan tatapan jijik. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu telah menipu begitu banyak orang. Hati-hati, mereka akan kembali kepadamu untuk melunasi rekening. Kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Jericho Lee terlalu malas untuk memiliki pemahaman yang sama dengan seorang gadis kecil yang tidak mengenal dunia. Bersenandung. Yan Dingi mendengus dingin dan menatap Jericho Lee dengan dingin. Anak laki-laki ini mungkin yang paling sombong yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Setelah turun dari mobil, mereka sampai di sebuah rumah besar di kaki gunung. Ini adalah salah satu tempat yang dibangun oleh Asosiasi Seni Bela Diri untuk konvensi seni bela diri. Hari ini adalah hari resmi dimulainya konferensi seni bela diri. Kompetisi pertama telah berakhir. Ini hanya pertengkaran kecil, jadi tidak ada yang peduli. Namun tidak sama dengan gigi kedua. Perhatiannya sangat berbeda. Sekarang seluruh istana penuh dengan orang-orang di dalam dan di luar. Di suatu arena kecil di luar, ada banyak orang yang bertarung di sana. Beberapa dari mereka mempunyai dendam pribadi untuk menyelesaikan konflik. Tangannya juga ada yang gatal, sampai main-main. Yan Dingi dan cucunya tidak melihat permainan outfield dan pergi berkeliling. Ruan Qingqing tidak bisa menahan perasaan aneh, kemana perginya ini? Apa gunanya kompetisi kecil-kecilan di luar, seperti permainan anak-anak? Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus melihat indahnya. Kita harus langsung ke ruang pertemuan besar di dalam, tahukah kamu? Mereka dan berpikir bahwa mereka bahkan tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Mereka benar-benar seperti orang awam.